Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Latifah Nafauza dan saya Faikal Bilam Ramis. Kembali lagi dalam radio kami Sik Asik. Asik. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngundang salah satu mahasiswa semester 4 nih. Salah satu teman kita juga, Kak Faikal. Ya, dan seperti tema yang kita usung pada hari ini, tema kita yaitu bincang-bincang berbagi pengalaman seputar dunia mahasiswa maupun dunia yang lainnya, yaitu Num. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggil Fuji. Selamat datang Fuji. Halo teman-teman Sik Asik Radio. Halo. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, tapi harusnya teman-teman tidak tahu ya. Ini adalah Fuji. Mungkin bisa diperkenalkan. Halo teman-teman Sik Asik, saya Fuji Rahma Hidayah dari KPIA 2021. Apa kabar Fuji? Alhamdulillah Latifah baik, alhamdulillah. Nampaknya Fuji tampak lebih sehat hari ini teman-teman Iya, semuanya. sehat Fuji ya? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Fuji, kami mau tahu nih kehidupan Fuji sebagai mahasiswa dan juga sebagai anak kos. Boleh nggak Fuji sharing-sharing ke teman-teman Sik Asik? Boleh. Kehidupan sebagai mahasiswa ya sama seperti mahasiswa lainnya, cuman bedanya kalau untuk anak-anak yang kos mungkin lebih berat ya. Masalahnya kita sebagai anak kos ini dituntut lebih mandiri daripada mungkin dari teman-teman yang masih tinggal sama orang tuanya. Dikarenakan ya kita teman-teman yang kos ini ya tentunya melakukan kegiatan-kegiatan rumah yang seperti yang dilakukan orang tua teman-teman ya, seperti masak, seperti nyuci, nyetrika dan lain-lain lah. Oh, berarti Fuji masak sendiri di kos atau beli? Kalau untuk sekarang belum bisa masak-masak ya, soalnya lagi sibuk banyak tugas UAS. Kalau biasanya kalau nggak ada tugas itu masak atau beli? Kalau biasanya kalau lagi free nggak ada tugas, saya dan teman-teman di kontrakan biasanya inisiatif untuk masak-masak bersama ya, untuk patungan untuk membeli bahan-bahan, kami masak. Oh, Kreatif juga ya Fuji ini dengan teman-temannya. Itu bukan lebih kreatif ya, lebih miskin. iya, tampak sekali. Gimana Faikal, ada yang mau ditanya ke Fuji nggak? Nah, Fuji, kan nggak menutup kemungkinan kalau mahasiswa lainnya yang mungkin nggak seperti Fuji yang tinggal di rumah maupun sama orang tuanya, mereka itu juga masak mungkin membantu orang tua. Nah, jadi mungkin yang kami mau tanyakan itu apa sih yang membedakan antara perbedaan spesifik ya antara anak kos dan mahasiswa yang tidak kos seperti itu. Gimana Puji? Kalau untuk perbedaan spesifiknya, kalau untuk anak kos ya menurut saya memang harus dituntut untuk mandiri ya. Kalau sementara kalau untuk yang masih tinggal di orang tuanya masih bisa lah setidak-setidaknya dibantu sama orang tuanya. Mungkin memang banyak mungkin anak mahasiswa yang tinggal sama orang tuanya yang masak, yang tetap mandiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang kos yang tidak masak. Iya betul sekali. Ya, gimana dong? Wah, kayaknya asik juga nih jadi anak kos nih teman-teman. Jadi kan Fuji juga anak kos kan, juga sibuk di rumah, di kampus pasti juga sibuk kan. Gimana sih kayak membagi waktu kegiatan di kos sama di kampus? Kalau untuk dari saya ini dari pengalaman saya sendiri ya, membagi waktu itu kita harus utamakan yang lebih penting ya. Misalnya kalau di kampus kita ada tugas atau kita lagi ada ujian yang memang tidak bisa ditinggalkan ya, kita harus dahulukan yang kegiatan di kampus. Misalnya seperti tugas inilah, ini kan kita lagi buat tugas UAS penyiaran radio, kita utamakan dulu daripada kita masak di kontrakan. Lebih baik kita lulus dengan nilai A daripada kita
mengulang di semester depan. Jadi Puji diundang hari ini, Puji mengorbankan masak Puji. Sebenarnya memang rencana tadi emang nggak masak sih. Oh, emang rencana. Memang sudah ada rencana tidak masak. Tapi kalau untuk besok rencananya ada masak. Oh, berarti besok Puji nggak ada kegiatan? Enggak, besok soalnya hari Kamis hari Karida ya di kampus kita. Ya, hari kerja. Betul hari kerja. Mungkin ada sedikit lagi Puji masih yang agak ragu mengenai anak kos, perbedaan anak kos dan anak rumahan ini. Mengenai masalah keuangan. Kalau saya sendiri kebetulan saya tinggal di Manunggal, hanya di bawah Batu Betikam ya. Iya. Nah, jadi kalau mahasiswa yang tinggal bersama orang tuanya biasanya diberi uang belanja itu per hari. Jadi untuk mengaturnya bisa dibilang tidak sulit karena dikasih pagi mungkin kita cuma memikirkan untuk habis di hari itu. Untuk hari berikutnya kan kita mendapatkan uang masih menerima. Kalau anak kos kan beda. Ada yang per minggu dan ada yang per bulan. Jadi kalau saya pikir itu bisa dibilang sulit untuk membaginya. Kalau dari Puji sendiri, bagaimana itu mengatur keuangan dari Puji sendiri? Kebetulan saya diberi uang per minggu dari orang tua saya ya. Jadi tidak banyak sekali untuk uang jajan saya, cuma cukup untuk seminggu. Jadi saya harus pandai berhemat-hemat untuk pengeluaran. Semisalnya kebutuhan harian saya hanya untuk makan, hanya untuk jajan-jajan, saya hanya ambil secukupnya. Kecuali misalnya ada uang tambahan seperti uang untuk bikin tugas atau apa. Biasanya saya itu ambil lebih lah dari ATM supaya uang yang saya ambil di ATM habisnya juga sehari itu. Jadi saya memakai prinsip seperti anak rumahan juga. Saya anggap ATM itu sebagai orang tua saya. Wah, jadi Puji menganggap ATM sebagai orang tua. Karena doa orang tua. Doa ATM. Boleh aja. Betul. Karena menurut saya kalau kita ambil uang kiriman seminggu itu dalam sehari, itu sangat sulit ya mengatur nafsu untuk jajan untuk apa. Takutnya kita kebablasan jajan, uang kita habis, kita menjadi tidak makan di akhir minggu. Begitu. Jadi dirasakan anak kos lainnya. Iya. Berarti di dalam pembagian uang jajan itu masuk kesulitan Fuji juga kan jadi anak kos. Selain pembagian uang, apakah ada kesulitan yang lain yang Fuji rasain nggak? Mungkin untuk bangun tidur ya. Kalau bangun pagi itu agak sulit ya kalau anak kos. Masalahnya kita harus bisa bangun pagi sendiri. Kan kita tidak ada yang bangunin. Kadang alarm kita pasang tiga kita pasang tiga. Tidak ada efeknya. Apalagi kita untuk tidur malam itu susah ya. Namanya kita ngekos pasti ada aja halangannya untuk tidur lebih awal. Ditambah tugas banyak. Lagi-lagi kadang kita udah ingin tidur nih. Teman kita belum tidur masih nelpon, kita keganggu lah. Oh, itu gangguan dari teman juga mempengaruhi untuk waktu tidur. Kadang ditambah lagi nih, kadang kita mau bangun pagi, udah bisa bangun pagi nih, semua sudah bangun pagi. WC kita cuma satu di kontrakan, jadi ganti-gantian selalu antri dalam untuk mandi atau apa. Akhir-akhirnya kita jadi terlambat juga nih ke kampus. Jadi serba salah ya Puji. Walaupun bangun pagi cepat, tapi mandinya susah. Mandi susah. Itu harus ambil antrian dulu kita kalau mandi. Jadi pakai antrian ya. Berarti susah juga ya jadi anak kos ya. Lumayan. Mungkin dari yang Puji bagi tadi kan sepertinya itu kayak susah ya jadi anak kos, mulai dari pembagian waktu,
mengenai uang dan banyak lah kesulitannya. Nah kami juga penasaran, ada nggak keuntungannya dari menjadi anak kos? Nggak mungkin kan cuman kesulitan ini. Keuntungan bagi Puji sendiri yang dirasakan menjadi anak Kalau kos. yang saya rasakan selama 4 semester ini menjadi anak kos ya, mungkin saya dituntut lebih dewasa, lebih mandiri Oh, untuk iya, menjalani hidup ya. Pasti. Karena kita di dunia ini apalah yang kita cari kan? Iya lah, kita manusia kan Kita ya. manusia, apa Iya, yang kita manusia cari? kan ya. Selain ridho orang tua, kita juga mungkin jati diri lah yang kita cari di dunia ini. Iya. Mungkin dengan kita ngekos kita bisa lebih awal mendapatkan jati diri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oh, seperti itu ya Puji ya. Jadi keuntungan dari anak kos bisa dibilang lebih mandiri dan bisa mencari jati dirinya lebih cepat ya. Lebih cepat. Itu mungkin menurut saya ya. Bisa jadi menurut teman-teman lain berbeda. Iya kan di sini kita cuma meminta pengalaman ya, Iya. bukan meminta Puji untuk mengejarkan anak-anak kos yang lainnya. Ya. Kan kita cuma minta Puji berbagi untuk menghibur para pendengar di luar sana. Jadi mungkin dalam obrolan kita tadi mungkin terdapat mungkin kesulitan dari anak kos dan juga ada keuntungan dari anak kos ya Andom ya. Iya. Wah, kayaknya asik juga nih jadi anak kos teman-teman Iya, dari cerita yang sudah Puji berikan kepada teman-teman semua. Mungkin segmen kita berakhir sampai di sini dulu. Kalau mungkin ada kesempatan kita akan kembali mengundang Puji lagi untuk hadir bersama kita untuk menghibur teman-teman semua. Terakhir nih Puji, mungkin kami tidak meminta Puji menggurui. Kami coba ada nggak tips, kan Puji sudah 4 semester di kuliah, berarti sudah terhitung 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. Ada nggak tips atau pengalaman yang bisa Puji bagi mungkin anak-anak kos yang kesulitan di luar sana maupun anak rumahan? Ada nggak tipsnya Puji? Mungkin tips dari saya cuma satu ya. Satu ya, Budi. Kita harus pandai membagi-bagi waktu, harus bisa kita memanajemen waktu kita dengan baik, harus tahu kita yang mana kita harus perlu, yang tidak perlu. Ya pasti itu kan. Ya. Kita harus bisa untuk membagi-bagi waktu kita. Seperti itu Puji. Mungkin bisa diterapkan bagi anak-anak kos yang di luar sana ya Nom ya. Ya. Bisa, kayaknya bermanfaat. Ya. Wah, makasih ya untuk hari ini Puji telah datang di radio Asik kami. Iya. Nah, kami pamit undur diri dulu. Ya, tunggu dan saya Faikal Budan Bramis. Dan saya Latifan Fauza. Terima kasih untuk Puji. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.